Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini? Chen Ping bingung, tapi dia masih berjalan perlahan menuju pondok jerami. Namun, Chen Ping berjalan sangat lambat, dan menutupi pondok jerami dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun ada asap yang mengepul dari dapur, Chen Ping tidak merasakan nafas di pondok jerami. Ketika Chen Ping berjalan ke arahnya dan perlahan membuka pintu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di pondok jerami, dan ada beberapa hidangan panas di atas meja kayu yang sudah lama berdiri. Kompor di samping masih menyala dengan api, dan panci masih mengepul. Adegan seperti ini langsung mengingatkan Chen Ping pada masa kecilnya. Ketika saya berada di kampung halaman saya selalu menggunakan tungku tanah semacam ini. Namun, tidak ada lagi yang menggunakan jerami untuk membangun rumah. Ini adalah kasus di dunia sekuler. Di dunia surga dan bumi ini, di mana setiap orang memupuk keabadian, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini sendirian? Baunya sangat enak. Chen Ping mendekat, melihat makanannya, dia merasa lapar. Anda harus tahu bahwa seorang biksu yang telah mencapai levelnya tidak akan merasa lapar lagi, bahkan jika dia makan, itu hanya untuk mencicipi rasanya. Tapi menghadapi makanan lezat di depannya, Chen Ping merasakan rasa lapar yang sudah lama hilang. Chen Ping ingin memakannya, tapi akhirnya berhenti. Segera setelah itu, Chen Ping melihat ke ruangan itu, dan menemukan ada banyak buku di rak buku di sudut. Chen Ping melangkah maju untuk melihat-lihat, dan langsung takjub, ternyata buku-buku ini macam-macam latihan. Dan di bagian bawah rak buku, ada berbagai macam harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta dan latihan di pondok jerami kecil? Chen Ping tertegun sejenak. Chen Ping mengulurkan tangan untuk memasukkan latihan dan harta itu ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi pada akhirnya dia berhenti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Teriak Chen Ping, lalu berjalan keluar dari gubuk jerami dan melihat sekeliling. Siapa? Tiba-tiba masuk ke tempatku, dan bahkan masuk ke rumahku secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, diikuti oleh seorang lelaki tua bungkuk berambut putih yang tidak tahu kapan dia muncul. Chen Ping melihat sekeliling dengan jelas, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan seseorang, dan bahkan perasaan spiritualnya tidak dapat merasakan bahwa ada orang di sana. Tapi sekarang, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Chen Ping tanpa peringatan. Senior, Junior Chen Ping, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku datang ke sini. Petik 2. Jika kamu menggangguku, tolong maafkan aku, kata Chen Ping dengan sangat sopan saat melihat lelaki tua itu. Kamu lari ke rumahku, apakah kamu mencuri makananku? Tanya lelaki tua itu dengan serius. Senior, aku tidak menyentuh makananmu, kamu bisa memeriksanya, kata Chen Ping buru-buru. Kalau begitu hartaku, apakah kamu memindahkannya? Lelaki tua itu terus bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi berjalan ke pondok jerami, dan Chen Ping mengikuti. Orang tua itu melihat makanan di atas meja, lalu ke hartanya, lalu tersenyum. Duduklah, sepertinya pilihan Tuhan benar. Pria tua itu tersenyum tipis. Chen Ping tercengang dan tidak mengerti apa yang dibicarakan lelaki tua itu, tetapi dia dengan patuh duduk di seberang lelaki tua itu. Makanan ini saya siapkan dengan hati-hati. Bagaimana kalau Anda mencoba kerajinan tangan saya? Setelah Chen Ping duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Chen Ping tidak bisa menolak, jadi dia mengambil sumpit dan perlahan mencicipinya. Yah, rasanya sangat enak. Keterampilan memasak senior benar-benar luar biasa. Chen Ping memuji lelaki tua itu. Pria tua itu tersenyum ringan, jika kamu suka makan, makanlah lebih banyak, makanan ini baik untukmu. Chen Ping tidak mengerti, sejak dia melewati Bigu, dia tidak akan lapar bahkan jika dia tidak makan, jadi mengapa dia masih makan makanan ini. Tapi lelaki tua itu baik, jadi Chen Ping hanya bisa memakannya, lagi pula, makanannya terasa sangat enak. Senior, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa hanya kamu yang ada di sini? Chen Ping bertanya sambil makan. Mau kemana? Tanya lelaki tua itu balik. Kami sedang mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno,
Tetapi setelah memasuki gua harta karun, kami tiba-tiba datang ke sini. Petik 2. Apakah ini tanah di ujung utara? Lihat, lingkungan di sini sama sekali berbeda dari tanah paling utara. Chen Ping dengan jujur berkata, apakah kamu mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno? Pria tua itu tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, bawakan sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Chen Ping bertanya dengan bingung lihat wajahnya. Tentu saja itu adalah kunci harta karun. Tanpa kunci harta karun yang sebenarnya, kamu tidak bisa datang ke sini. Kata lelaki tua sambil tersenyum. Chen Ping terkejut, dan menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, ekspresinya menjadi sedikit gugup. Senior, siapa kamu? Chen Ping tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, apalagi bagaimana dia tahu dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya. Hahaha, kamu datang untuk mencari hartaku, dan kamu masih harus bertanya siapa aku, itu sangat konyol. Lelaki tua itu tertawa, apakah kamu leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno? Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan kaget. Pria tua itu tidak menegaskannya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya, dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata, berikan aku kuncinya. Chen Ping menatap pria tua itu, lalu mengeluarkan kuncinya untuk harta yang nyata. Pria tua itu memegang tablet batu giok dengan senyum tipis di wajahnya. Rak buku ini penuh dengan latihan klan pemurnian tubuh kuno, dan beberapa harta, kamu bisa mengambilnya. Orang tua itu menunjuk ke rak buku dan berkata, ini. Chen Ping tidak menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno dapat diperoleh dengan begitu mudah. Apakah ini agak terlalu sederhana? Apa, kamu tidak mau? Tanya lelaki tua itu. Tidak, senior, jangan salah paham. Aku hanya tidak berharap mendapatkan harta karun itu dengan mudah, latihan dan harta yang dimiliki. Petik 2. Bukankah seharusnya ada pil penutup es? Tujuan saya kali ini terutama untuk mendapatkan Ice Soul Pill. Petik 2. Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Chen Ping tidak terlalu tertarik dengan latihan dan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno. Dia terutama datang untuk mengambil pil Bingpo. Harta ajaib, cepat pergi. Petik 2. Ingat, jangan serakah dan terus maju. Petik 2. Ingat saran saya, ingat. Kartu giok yang dipegang oleh lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Senior, senior, teriak Chen Ping, tapi lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. Melihat ini, Chen Ping, yang penuh kebingungan, hanya bisa menyingkirkan latihan dan harta itu terlebih dahulu, tetapi ketika dia keluar dari gubuk jerami, pemandangan di depannya langsung berubah. Gubuk jerami itu menghilang. Dan kemudian sebuah istana yang megah muncul di depan matanya. Chen Ping benar-benar terpana saat ini. Itu hanya sebuah pondok jerami, bagaimana itu bisa menjadi istana yang indah dalam sekejap mata. Tapi Chen Ping masih berjalan menuju istana, dan kemudian mendorong membuka gerbang istana yang berat, dan melihat ada juga berbagai latihan dan harta karun di istana. Tetapi ketika Chen Ping melangkah ke istana, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi suram. Tanda seru, nak, berani masuk tanpa izin ke rumahku, apakah kamu ingin hidup? Petik 2. Sebuah suara tua terdengar di telinga Chen Ping. Kemudian seorang lelaki tua muncul di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua di depannya, dia tertegun sejenak. Lelaki tua yang kulihat persis sama. Hanya saja pakaian keduanya berbeda, yang pertama mengenakan pakaian biasa, sedangkan yang terakhir terbuat dari sutra dan satin, seperti tuan tanah yang kaya raya. Chen Ping menatap lelaki tua di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berani, masuk tanpa izin ke mansion saya, dan masih menatap langsung ke dewa seperti ini, benar-benar berani. Apakah kamu tahu siapa dewa itu? Melihat Chen Ping menatapnya, lelaki tua itu sangat marah. Siapa kamu? Chen Ping bertanya, orang tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Apa yang kamu lakukan membobol rumahku? Apakah kamu mencoba mencuri keterampilan dan hartaku? Orang tua itu bertanya pada Chen Ping. Senior, saya hanya datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk mencuri harta dan latihan Anda, saya harap Anda tidak salah paham. Petik 2. Saya pergi sekarang.
kata Chen Ping, berbalik dan pergi. Hei, tunggu sebentar, saya melihat bahwa Anda memiliki tulang yang aneh dan bakat yang luar biasa, jadi saya ingin membawa Anda sebagai magang. Jika Anda bersedia untuk memuja saya sebagai seorang guru, saya bisa memberi Anda rahasia latihan dan harta ini. Petik 2. Dan bagaimana kalau mewariskan warisan saya kepada Anda? Melihat bahwa Chen Ping akan melakukannya, lelaki tua itu langsung menghentikan Chen Ping dan ingin menerima Chen Ping. Datar seperti murid. Maaf, saya tidak ingin mengenali Tuan, kata Chen Ping, dan terus berjalan keluar. Mengapa kamu memandang rendah aku? Pria tua itu berkata dengan marah. Chen Ping tersenyum ringan, memang benar aku meremehkannya. Menurutku kekuatan senior itu tidak terlalu bagus. Jika kau menganggapku magang, kau mungkin tidak bisa mengajariku apapun, anak bodoh. Beraninya kamu mempertanyakan kekurangan kekuatanku. Marah, aku tidak mempertanyakan senior, aku hanya meremehkanmu. Kata Chen Ping, tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang Shen Han menunjuk langsung ke orang tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Mengapa kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Mengapa saya tidak boleh memiliki senjata? Kata Chen Ping dengan senyum dingin. Kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda, dan moralmu rusak. Kamu sama sekali tidak memenuhi standarku. Kamu bisa pergi. Pria tua itu melangkah ke samping dan bertanya pada Chen Ping untuk pergi dengan cepat. Tapi Chen Ping mencibir sedikit, tapi dia tidak pergi lagi. Senior, saya tidak ingin pergi sekarang, saya ingin bersaing dengan senior mempelajari. Chen Ping berkata dengan dingin. Kamu bersaing denganku, aku bisa membunuhmu dengan satu jari, lebih baik kamu pergi, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Petik 2. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sama sekali tidak mengikuti Chen Ping untuk bersaing. Senior, dalam ilusi ini, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Petik 2. Chen Ping mencibir, lalu menebas pria tua itu dengan pedangnya. Pria tua itu mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan seberkas aura warna-warni menuju Chen Ping dengan kedua kakinya. Aku bisa melihat melalui ilusiku. Pria tua itu jelas sedikit terkejut. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah aura warna-warni, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan besar. Melihat Chen Ping begitu rentan, sudut mulut pria tua itu bangkitkan harga dirimu. Bocah bodoh, meskipun ini adalah ilusi, aku masih bisa membunuhmu. Pria tua itu bertepuk tangan, dan mulai menamparkan Chen Ping dengan panik. Kekuatan besar melonjak di sekitar Chen Ping, dan tubuh Chen Ping seluruh tubuhnya tampak terkoyak, dan seluruh tubuhnya menghilang. Melihat Chen Ping menghilang, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, sungguh menyenangkan bisa melihat melalui ilusiku. Sayang sekali basis kultivasinya terlalu rendah. Tetapi, begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Chen Ping, yang telah menghilang, muncul lagi. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa basis kultivasi saya rendah? Petik 2. Sudut mulut Chen Ping terangkat, formasi hantu Anda benar-benar terlalu buruk. Saya hanya perlu bergerak sedikit, dan formasi hantu ini akan saya gunakan. Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menghilang lagi, dan kemudian muncul kembali ke arah lain. Kamu tahu formasi. Petik 2. Orang tua itu sangat terkejut. Aku mengerti, ini bukan hanya formasi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyerang lelaki tua itu lagi. Sombong. Orang tua itu sangat marah, kekuatan spiritual seluruh tubuhnya bergulung, dan kemudian kekuatan spiritual seperti gelombang laut berguling ke arah Chen Ping. Mata Chen Ping sedikit memadat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya pedang.